Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Sedangkan pemirsa terkait rapat kerja dan rapat dengar pendapat tim pengawas penanganan bencana DPR RI bersama mitra dapat Anda saksikan secara lengkap melalui website dan kanal YouTube TVR Parlemen DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Terkait kebijakan terbaru Kementerian Haji dan Umroh menyamaratakan masa tunggu haji reguler di setiap provinsi menjadi 26 tahun. Komisi 8 menekankan pentingnya asas keadilan dan transparansi dalam penataan kuota dan pengelolaan keuangan haji. Komisi 8 DPR RI menyoroti kebijakan terbaru Kementerian Haji dan Umroh untuk menyamaratakan masa tunggu haji reguler di setiap provinsi menjadi 26 tahun. Komisi 8 turut menekankan pentingnya asas keadilan dan transparansi dalam penataan kuota dan pengelolaan keuangan haji. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina menyatakan upaya menyamakan masa tunggu ini berpotensi mengurangi kuota calon jemaah haji di beberapa provinsi. Salah satunya Jawa Barat yang akan kehilangan kuota haji hingga 9.000 calon jemaah. Kementerian Haji dan Umroh diminta menjunjung transparansi dalam mekanisme pendaftaran, mulai dari Siskohat, Siskopatuh, maupun program Haji Pintar yang baru akan diluncurkan pemerintah. Meskipun ada beberapa provinsi, 20 provinsi yang akhirnya dirugikan. Karena memang kuota mereka menjadi hilang, termasuk saya Jawa Barat, hilang 9.000. Tetapi asas keadilan akhirnya menjadi terlaksana dari Papua, dari Aceh sampai dengan Papua, tidak ada lagi sistem antrian yang panjang. Nah, tetapi yang harus dilakukan oleh Kementerian Haji ini adalah sistem transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan secara terang benderang. Penyeragaman masa tunggu keberangkatan haji diminta selaras dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Terlebih, Fatwa MUI telah menyatakan bahwa penggunaan nilai manfaat BPKH untuk keberangkatan haji tidak lagi haram. Saat ini tercatat ada sekitar 5,4 juta calon jemaah haji menunggu untuk diberangkatkan, sehingga aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial. Adila dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI setujui usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pinjaman luar negeri sebesar 2 triliun rupiah dari Spanyol yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System. Komisi 4 DPR RI menyetujui usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terkait pinjaman luar negeri dari Spanyol sebesar 2 triliun rupiah. Tambahan uang itu digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System atau MFIS. Anggota Komisi 4 DPR RI Sumail Abdullah menjelaskan, pinjaman dilakukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan Indonesia, utamanya untuk menekan praktek penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara hingga 16 triliun rupiah setiap tahun. Langkah KKP dinilai penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut berjalan sesuai aturan hukum. Sebagaimana tadi rapat sudah disampaikan bahwa katanya dengan pengadaan kapal-kapal yang akan melakukan pengawasan di perairan-perairan kita, seperti itu. Dan juga tentu selain kapal, juga ada drone, terus kemudian perangkat yang ada di dalamnya katanya dengan teknologi yang kita bisa gunakan untuk mendetek hal-hal yang kira-kira yang ada di dalam perairan laut Indonesia. Yang jelas bahwa
Karena penambahan ini tadi setiap penambahan anggaran tentu akan dimasukkan ke dalam APBN, dan yang nantinya kami belum tahu bagaimana skemanya dan berapa besar bunganya dan bagaimana bentuk pengembaliannya, itu yang belum kami dalami masih. Komisi 4 DPR RI berkomitmen memastikan setiap anggaran yang digelontorkan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan ketat terus dilakukan demi terciptanya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Bondan dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI gelar sidang pembacaan putusan dalam kasus dugaan pelanggaran etika 5 anggota DPR RI nonaktif, diantaranya Adis Kadir, Nafa Urbah, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan juga Ahmad Sahroni. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menggelar sidang pembacaan putusan dalam kasus dugaan pelanggaran etika 5 anggota DPR RI nonaktif. Di antaranya Adis Kadir, Nafa Urbah, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni. MKD DPR RI memutuskan Adis Kadir dan Surya Utama tidak terbukti melanggar etika. Status keduanya diputuskan untuk diaktifkan kembali sebagai anggota DPR RI. Sementara 3 anggota lainnya harus menjalani sanksi nonaktif dengan jangka waktu tertentu. Dalam pembacaan amar putusan, MKD berpandangan kelima teradu tidak memiliki niat untuk merugikan pihak lain. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Adang Darajatun meminta kejadian ini menjadi evaluasi bersama untuk berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan informasi terhadap publik. MKD juga memastikan anggota nonaktif tidak akan mendapatkan hak keuangannya. Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan, teradu 4. Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan, teradu 5. Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan. Berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Sebelum memberikan putusan, MKD telah menggelar rangkaian sidang dengan menghadirkan saksi dan ahli. Di antaranya, Deputi Persidangan Setjen DPR RI, ahli kriminologi, ahli sosiologi, dan analis perilaku. Hilman dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, ekonomi kreatif Indonesia tumbuh menjadi sumber kekuatan baru bangsa. Mulai dari ide, inovasi, hingga karya anak negeri, semua berkontribusi besar bagi pundi-pundi negara. DPR RI memandang sektor ini bukan sekadar tren, tapi masa depan ekonomi yang harus dilindungi dan dikembangkan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dan sekarang pemirsa lagi menyaksikan program dari depan kursi. Di balik kursi, Pak. Oh, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Hah? Aduh, luar biasa. Bapak ibu saya bisa nyekolahkan saya, dan saya lulus Akmil, Mbak. Tahun 91 saya lulus, kemudian 94 saya diwisuda di istana. Diwisuda di istana dulu. Akmil diwisuda di istana, Mbak. Sampean enggak tahu? Enggak, ya sampean duduk Akmil. Saya dulu sabar sono. Wah, ini nyalon aja nih, nyalon bener saya, Mbak. Masya Allah, nyalon bener. Habis itu pilih saya. Jadi bupati, bener. Habis itu kan tokonya tak tinggal, Mbak. Ya alhamdulillah, bangkrut. Dan saya meyakini bahwa salah satunya adalah doa seorang ibu. Jadi saya simpen nazar itu pasti saya mau melakukan apa yang gede itu biasanya saya simpen nazar. Kalau saya berhasil dalam misi ini, kalau saya berhasil dalam cita-cita ini, saya mau nazar ke ibu gitu. Bukan nazar apa-apa ke ibu, cuma nyuci kaki sama membasuh kaki kemudian sungkem cium kaki ibu. Udah. Oke, Bapak pilih bersepeda atau naik gunung? Naik gunung. Kenapa? Fresh. Selain itu? Oh, bisa lihat bawah. Oke, Bapak. Terakhir, turun ke dapil atau panggilan fraksi? Dapil dong, Mbak. Kenapa, Pak? Tapi kan panggilan fraksi juga... Ya sedikit lah panggilan fraksi, oke bos gitu. Habis itu ya ke dapil dong.
Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Ya pemirsa, di balik setiap karya tersimpan potensi besar untuk membangkitkan ekonomi rakyat dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Melalui kebijakan yang berpihak, DPR RI terus mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapat dukungan nyata mulai dari akses pembiayaan, promosi global hingga perlindungan produk lokal dari gempuran impor. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Meski sering dipandang sebelah mata, pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di tanah air kian nyata. Secara total, sektor ini telah menyumbang 1.500 triliun rupiah bagi pundi-pundi negara. Selain itu, perkembangan ekraf juga dicatat mampu menyerap hingga 26 juta tenaga kerja. Bukan hanya industri fashion dan kuliner, ragam subsektor ekraf lain terus berkembang. Sebut saja Table Toys, salah satu pengembang board game atau permainan berbasis papan di Surabaya, Jawa Timur ini telah berhasil membawa karya board game lokal menembus pasar global. Dengan menambahkan sentuhan inovasi dalam permainan papannya, Table Toys berhasil mengembangkan kembali tren permainan konvensional di tengah maraknya game online. Tak tanggung-tanggung, permainan ini bukan hanya digemari anak muda Indonesia. Board game karya Table Toys telah diekspor ke sejumlah negara, mulai dari Thailand, Korea, Belanda, hingga kawasan Amerika Latin. Namun perkembangan ini belum diimbangi dengan dukungan pemerintah. Industri kreatif kerap tak mampu bertahan karena minimnya dukungan regulasi, pendampingan, hingga permodalan. Usaha ekraf pun kerap redup, bahkan saat pundi-pundi belum sempat diraup. Yang kita tidak mau itu adalah tumbuh tapi mati. Ya. Nah, kita ingin kreativitas anak bangsa kita ini tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang tinggal kita, keberadaan pemerintah itu di mana? Jika dibandingkan dengan film-film Hollywood, film karya anak bangsa masih kurang diminati. Capaian film karya sutradara lokal bahkan sulit mencapai 1 juta penonton. Dicatat, capaian terbaik film nasional yaitu KKN di Desa Penari pun belum mampu mengalahkan capaian film Avengers Endgame. Selain itu, berdasarkan survei, masyarakat Indonesia lebih mengenal Upin Ipin daripada Adit dan Sopo Jarwo. Karenanya, pemerintah perlu berpihak pada para pelaku ekonomi kreatif, baik dalam kebijakan maupun anggaran. Sejumlah stimulus harus diberikan, mulai dari bantuan modal hingga relaksasi pajak. Pemerintah perlu menyusun strategi jangka panjang agar pertumbuhan industri ini tak hanya sesaat, tetapi juga berkelanjutan dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Serapan tenaga kerja dari ekraf itu mencapai sekitar 21 juta. Bahkan ada yang mengatakan 26 juta. Bayangkan, kalau ini bisa dikembangkan dengan bagus, dengan anggaran yang cukup, ya toh enggak seperti sekarang ini 270 miliar. Dikembangkan dengan anggaran ini, ABT-nya mereka baru masih mengajukan kan, mereka ini belum turun-turun. Jadi ini kalau ABT-nya turun, ya, ekraf ini akan bisa terdorong lebih keras lagi, lebih meningkat lagi. Yang kecil aja ini terseok-seok mereka masih bisa sedikit membantu di dalam pengembangan ekraf yang ada di Indonesia. Keberpihakan pemerintah juga perlu ditunjukkan melalui perlindungan ekraf nasional dari gempuran produk impor murah. Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekraf di tanah air, pemerintah harus memberikan pelatihan tentang pola-pola pemasaran serta branding yang baik terutama di platform digital untuk menarik minat pembeli. Selain itu, daya saing produk ekraf lokal juga perlu ditingkatkan agar mampu menyaingi kualitas produk impor. Banyak pengusaha-pengusaha mikro kita yang belum melek teknologi. Produk-produk mereka itu masih dipasarkan, masih dengan pola-pola yang konvensional. Tapi nantinya juga akan kita dorong bahwa platform-platform yang ada sekarang ini lebih pro terhadap produk nasional, terhadap produk lokal. Kalau kondisi hari ini, terus terang aja ya dengan jujur bahwa platform-platform yang ada sekarang ini lebih pro terhadap
barang-barang impor. Kenapa? Karena memang barang-barang impor itu yang sangat murah, sangat terjangkau. Nah, masyarakat kita kan sangat suka. Dia tidak mau tahu apakah itu impor ataupun produk nasional, tetapi ketika misalnya harganya sangat terjangkau, maka itu akan diminati. Nah, ini yang menjadi solusi ke depan yang harus kita lihat, kita urai bagaimana supaya pelaku usaha mikro kita ini bisa kita dorong memanfaatkan platform-platform digital yang ada sekarang ini untuk menjadi marketplace. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu, pemirsa, DPR RI tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh untuk memperpanjang masa berlakunya Dana Otonomi Khusus Aceh yang akan berakhir pada 2027. Perpanjangan Dana Otsus merupakan langkah strategis sekaligus komitmen menjaga keistimewaan Aceh pasca perdamaian. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Saya melanjutkan kuliah di Jogja itu sambil nyopir angkot. Saya belum mapan, terus saya bicara di luar, berjuang untuk orang lain kan mustahil. Oleh karena itu saya menata diri bahwa hidup saya harus mapan dulu, baru saya bicara berjuang untuk orang lain. Bahwa kamu anak petani, harus kamu memperjuangkan petani, kira-kira seperti itu. Jadi sampai hari ini saya masih Komisi 4 karena memang kebetulan saya anak petani mungkin diberikan mandat. Dapil saya kebetulan sangat tepat saya di Komisi 4 karena di dapil saya itu padi, blora, dan mangrove itu ada nelayannya, dan kemudian juga peternakan itu digerobokan di blora itu sangat luar biasa. Jadi disitulah saya akhirnya menyadari bahwa mungkin saya ini mendapat semacam, kalau orang Jawa wangsit, penugasan bahwa kamu harus dari anak petani harus kembali kepada petani gitu. Ngopi bareng sama petani. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, DPR mendorong alokasi dana Otsus ditetapkan 2,5% dari DAU nasional tanpa batas waktu disertai penguatan tata kelola dan mekanisme pengawasan agar pemanfaatannya lebih transparan dan tepat sasaran. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Provinsi Aceh merupakan provinsi yang punya potensi besar terkait dengan potensi ekonomi, budaya, sosial yang kemudian diharapkan bisa menjadi satu provinsi yang maju dan berkelanjutan nantinya. Nah, saat ini DPR akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang diharapkan akan menjadi satu regulasi baru agar nantinya Aceh bisa menjadi provinsi yang lebih maju dan lebih berkembang. Seperti apa poin-poin dari revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh ini? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 13 DPR dari Dapil Aceh, yakni Bapak Muslim Ayub. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak, terkait dengan revisi Undang-Undang Aceh Pak ini, apa yang kemudian yang didorong Pak selaku putra daerah Aceh Pak untuk kemajuan Aceh ini? Yang pertama kan dana Otsus Aceh itu berakhir di tahun 2027. Selama ini kan dana Otsus itu besarannya mencapai 2,5%. Terus berangsur-angsur menjadi 2% dan berangsur menjadi 1%. Tahun ini kita masih menikmati 1%. Di tahun 2027 tentunya berakhirlah dana Otsus itu untuk Aceh. Dan kita berharap revisi itu tidak terbatas dengan waktu. Kita berharap revisi itu menjadi dasar momentum Aceh akan bangkit kembali. Apabila dana Otsus itu tidak diakomodir kembali, saya rasa Aceh
sulit untuk menghidupi ekonominya, baik di segala bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kunjungan kerja ke Aceh dalam rangka menggali, memberikan masukan tokoh-tokoh Aceh, akademisi, agar masukan-masukan dari mereka itu menjadi dasar agar kita merevisi undang-undang tersebut. Dan insya Allah respon positif, kita berharap di tahun 2025 ini, di sisa tahun 2025 ini kita akan melakukan tahapan-tahapan baik di RDP maupun pertemuan-pertemuan dengan akademisi, dengan tokoh-tokoh potensial yang ada di Jakarta maupun di Aceh. Pak, ini kan dana Otsus Aceh sudah cukup lama Pak dan punya dampak yang cukup baik bagi pemajuan Aceh saat ini Pak. Nah, next ke depan, apakah ada nanti upaya-upaya untuk kemudian bisa meningkatkan gitu Pak dana Otsus itu dalam undang-undang ini, atau bagaimana nanti terkait dengan ini? Dana Otsus Aceh selama 20 tahun ini itu sudah dikucurkan dana melebihi hampir 115 triliun. Jadi kita berharap selama Aceh menjadi daerah otonomi khusus, selama itulah Aceh itu berlaku undang-undang yang dikatakan tanpa batas tadi. Kita berharap pada saat revisi nanti tidak dibatas dengan 20 tahun. Kita berharap tanpa batas selama undang-undang Otsus itu masih berlaku di Aceh. Kita inginkan memang yang paling penting pada saat nanti undang-undang ini direvisi dan disahkan oleh DPR, kita berharap pengawasan yang sangat intens terhadap pelaksanaan keuangan yang akan kita kucurkan nanti apabila undang-undang ini sudah disahkan. Terakhir Pak, ini kan sangat dinantikan Pak oleh rakyat Aceh Pak. Nah, DPR, Bapak selaku putra daerah Aceh Pak, kira-kira kapan ini ditargetkan selesai Pak undang-undang ini pembahasan? Baik, insya Allah ini kan kita baru melaksanakan reses. Insya Allah dalam bulan ini kita terus memulai pembahasan-pembahasan. Kita targetkan di 2026 pembahasan akan selesai dan akan diparipurnakan. Dan di 2027 kita menikmatilah dana Otsus itu kembali sebagaimana kita harapkan, yaitu 2,5%. Pak Muslim Ayub, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak ya. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami dengan Bapak Muslim Ayub selaku anggota Komisi 13 DPR dari Dapil Aceh yang tadi disampaikan bahwa pihaknya akan mendorong revisi Undang-Undang Aceh ini ditargetkan selesai pada bulan Januari 2026. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan seperti misalnya adanya jumlah dana otonomi khusus yang nanti akan diberikan kepada Aceh yang kemudian diharapkan tidak terbatas limit waktu, karena seperti diketahui bahwa hari ini dana Otsus Aceh itu terbatas hanya 20 tahun. Nah, kemudian nanti dalam revisi ini diharapkan adanya bantuan dana Otsus yang tidak terbatas waktu ya. Nah, karena seperti diketahui bahwa ini punya dampak besar bagi pembangunan Aceh dan sangat dinantikan oleh rakyat Aceh tentunya. Nah, pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acapkah hiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani.
yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Nalzia dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada sore hari ini. Ini ada berbagai informasi dan kita memilih salah satunya itu ada pembahasan di berbagai media ini terkait dengan Danang Wicaksana dukung KAI tambah gerbong di Jabodetabek perkuat layanan. Ini dalam pembahasan di beberapa media pemirsa seperti yang kita bisa saksikan di layar kaca Anda. Ada anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Sulistya dukung penuh langkah pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia dengan menambah gerbong kereta di Jabodetabek yang kini dinilai sangat penting dalam memperkuat layanan transportasi publik. Nah, ini dalam kebijakan ini pemirsa sesuai dengan visi Presiden dalam mewujudkan konektivitas nasional yang modern dan juga inklusif. Presiden menegaskan bahwa pentingnya transportasi kereta api sebagai simbol peradaban dan juga tanggung jawab negara terhadap rakyat. Nah, selain itu terkait dengan program khusus ini, KAI pengoperasian kereta bagi petani dan juga pedagang, di mana Komisi 5 DPR RI menilai langkah ini sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Dalam pembahasannya, DPR RI terus mendukung penuh program tersebut dan berharap kebijakan penambahan gerbong ini dan peningkatan fasilitas KAI dapat semakin memperkuat sistem transportasi massal nasional. Dari KAI kita beralih ke pembahasan yang juga sedang diperbincangkan nih pemirsa terkait dengan DPR RI desak pemerintah serius tangani lonjakan PHK. Ini dari informasi ataupun dari media berita yang muncul terkait dengan Komisi 9 DPR RI desak pemerintah agar mengambil langkah serius dalam menangani gelombang pemutusan hubungan kerja yang kembali meningkat di berbagai sektor. Nah, pemirsa, terkait hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen konkret meski sebelumnya telah berjanji membentuk satuan tugas penanganan PHK dan juga dimana Dewan Kesejahteraan Buruh pada momentum May Day 2025 lalu. Nah, ini selain itu Komisi 9 DPR RI soroti lemahnya koordinasi antara kementerian dalam upaya menjaga stabilitas ketenaga kerjaan di tengah tekanan ekonomi global. Meskipun regulasinya sudah tersedia, kini DPR RI tekankan pentingnya langkah cepat dan tepat karena pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk menekan angka pengangguran dan juga kemiskinan akibat meningkatnya PHK. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini. Pembahasan mengenai Danang Wicaksana dukung KAI tambah gerbong di Jabodetabek perkuat layanan, serta pembahasan mengenai DPR RI desak pemerintah serius tangani lonjakan PHK. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat datang